dikenal sebagai benda yang mampu mengeluarkan musik. Tahukah Anda jika alat musik sudah ada sejak dahulu? Terbukti dari ditemukannya berbagai fosil atau peninggalan sejarah berupa alat musik. Seiring perkembangan zaman, fungsi dari alat musik pun sudah mengalami perubahan. Jika sekarang untuk hiburan, zaman dahulu alat musik lebih sering digunakan untuk upacara adat. Karenanya, alat musik zaman dahulu lebih banyak yang bersuara menyeramkan dan dipercaya memiliki kekuatan mistis. Berikut, On The Spot merangkum 7 alat musik mistis yang menyeramkan. Menyebut seruling ini sebagai seruling kematian atau death whistle. Suku ini terkenal memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Sesuai namanya, instrumen ini digunakan untuk mengiringi upacara adat yang dikenal sebagai upacara penumbalan manusia. Seruling ini terbuat dari kayu yang diukir menyerupai tengkorak manusia. Kabarnya, beberapa seruling juga ditemukan terbuat dari kepala manusia asli. Selama ritual pengorbanan manusia, suara seruling kematian diyakini membantu membimbing jiwa korban untuk mencapai akhirat dan menenangkan para dewa. Death whistle juga digunakan dalam pertempuran, di mana sekelompok besar prajurit yang bermain instrumen ini pasti membuat takut musuh mereka dengan suaranya yang memekakan telinga. Suara yang dikeluarkan seruling ini memang sangat tinggi. Dalam budaya Aztec, peperangan merupakan bagian dari keseharian. Karenanya, seruling ini sering digunakan. Alat musik tiup yang konon berkaitan erat dengan penduduk dari era Mesoamerika di Amerika. Sebagian besar ocarina terbuat dari keramik atau tanah liat dengan bentuk lonjong, menyerupai kapal yang memiliki lubang-lubang pada sisinya. Alat musik ini memiliki 4-12 lubang pada permukaannya. Ocarina umumnya digunakan sebagai pengiring upacara adat atau ritual tertentu. Menurut kepercayaan, alat musik ini mampu membuat seseorang berkomunikasi dengan Tuhan. Ocarina juga mampu mengumpulkan burung-burung dan berkicau bersahut-sahutan, bahkan dipercaya pula bisa mengirimkan manusia ke suatu tempat yang misterius. Merupakan instrumen petik dari Zimbabwe. Instrumen ini adalah alat musik khas dari suku Shona. Ambira sendiri diperkirakan sudah dibuat dan dipergunakan sejak kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Didgeridoo dikenal sebagai alat musik tiup yang berasal dari suku aborigin di Australia. Alat musik ini dipercaya sebagai salah satu alat musik tertua di dunia yang telah digunakan lebih dari 40.000 tahun. Bentuk dari alat musik ini terbilang sederhana. Bentuknya menyerupai pipa panjang dengan permukaan yang agak melengkung, di mana bagian ujung tempat udara dihembuskan biasanya cenderung lebih pipih daripada ujung lainnya. Bahan kayu yang digunakan pada umumnya adalah kayu dari pohon eucalyptus yang tersebar di daerah Australia. Namun beberapa pengrajin alat musik ini membuat modifikasi dengan bentuk dan tekstur yang lebih rata dengan material kayu lebih bervariasi. Panjang alat musik ini biasanya berkisar 1 hingga 2 meter, namun ada pula yang panjangnya mencapai 3 meter. Para pembuat alat musik ini akan memperindah tampilan didgeridoo dengan menambahkan dekorasi lukisan bergaya etnik yang beragam. Suku aborigin yang merupakan suku asli dari Australia umumnya menggunakan alat musik ini untuk mengiringi lagu dan tarian tradisionalnya.
Penggunaannya juga berhubungan dengan alam dan dipercaya dapat membantu suku aborigin dalam memahami cuaca. Mount Hart dapat ditelusuri sejak abad keempat di Cina, namun dengan desain logam yang lebih modern yang diadopsi Eropa, Oseanik, dan budaya Asia, alat musik ini diyakini telah berevolusi pada abad ke-13. Alat musik ini juga dikenal dengan nama jaw harp, karena penggunaannya yang digigit di mulut. Melodinya yang naik turun bisa dilakukan dengan mengubah bentuk mulut. Instrumen ini juga digunakan oleh suku-suku di pedalaman Asia, salah satunya di Mongolia. Dahulu orang-orang Mongol menggunakan alat musik ini untuk mengobati seseorang yang kerasukan serta untuk menyembuhkan penyakit. Di Asia Tenggara, termasuk pedalaman Indonesia dan Malaysia, mouth harp kerap digunakan sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan arwah dan alam. Adalah instrumen tiup yang dibuat dari kerang atau siput laut besar. Alat musik ini telah digunakan oleh berbagai macam suku di dunia, dari mulai Karibia, Mesoamerika, India, Tibet, serta Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik. Di India, menurut keyakinan Hindu, trompet merupakan simbol suci Dewa Wisnu yang mewakili kesuburan wanita, kemakmuran, dan kehidupan. Di India, kerang bahkan dapat dianggap suci, tergantung pada warna kerang dan arah sisik kerang tersebut. Kerang yang arah sisiknya searah dengan jarum jam akan dianggap sangat sakral, karena melambangkan gerakan melingkar dari perputaran matahari, bulan, bintang, dan langit. Dalam suku Mesoamerika dan Karibia, bunyi trompet kerang adalah tanda untuk berburu, perang, dan ritual. Kota kuno Teotihuacan di masa kini atau lebih dikenal dengan Meksiko memiliki hubungan simbolis yang kuat terhadap instrumen dari kulit kerang ini. Instrumen perkusi logam yang berasal dari Cina dan telah ada sekitar 3.500 sebelum Masehi. Gong telah diadaptasi oleh berbagai budaya di seluruh Asia Tenggara dan Afrika. Ukuran gong bervariasi, dari mulai yang kecil, sedang, dan besar. Cara memainkan gong adalah dengan cara dipukul pada bagian tengah dan akan menghasilkan suara bergantung pada besar dan kecilnya ukuran gong. Gong biasa digunakan untuk upacara adat, pagelaran, dan doa. Gong pada zaman Buddha kuno sering digunakan untuk ritual penyembuhan, doa, dan meditasi. Di dalam sejarah Cina, gong adalah alat yang dianggap suci. Mereka percaya jika menyentuh gong, orang yang menyentuhnya akan diberkati kebahagiaan, keberuntungan, dan kesehatan. Pemirsa, itulah 7 alat musik mistis yang menyeramkan versi on the spot.